tapi dengan niat aja. Di saat niat awal dari yang dikatakan ke Pak Thohir itu, ternyata aset yang ada di perumahan yang saya tempati yang disewa sama Pak Thohir, jangka waktu hampir 6-7 tahun ya, mungkin saya tawarkan nggak laku-laku Mas. Tiba-tiba orang yang benar-benar beli cash dengan harga yang sangat tanpa ada perantara. Barokahan bener-bener Pak. Iya, dari situ aja tidak masuk akal. Nah, itu bisa saya masukkan ke bank untuk pelunasan karena sudah niat itu Mas. Alhamdulillah. Kita ambil tarik apa itu sertifikat 1 itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa saya sangat berbahagia karena kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah pengusaha dari Ponorogo. Usahanya di bidang supplier dan kontraktor. Alhamdulillah beliau membawa pasangannya yang juga sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah Pak Budi dan Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak sehat Pak, Ibu sehat? Alhamdulillah. Amin amin. Masya Allah, sehat ya Pak ya. Siap. Pak, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar dalam rangka insya Allah ini ikhtiar ya Pak ya. Ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiar kita bagaimana masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club ini memang wasilah Pak, wasilah belajar dan sudah terbukti banyak orang yang alhamdulillah sudah terbebas dari utang piutang. Nah ini alhamdulillah ya, Pak Budi dan Bu Ratna sudah mengikuti kegiatan PBTR selama 4 hari Pak ya? Siap, ya 4 hari. 4 hari, bagaimana Pak perasaannya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Jadi ibarat kita bergerak melewati lorong yang penuh dengan halangan dan rintangan, bahkan gelap gulita. Kita mau masuk, itu benar-benar itu sebenarnya jalan yang kita harus tempuh untuk kebenaran, dan itu untuk jalan ke Allah, nanti kita ke surga untuk menuntun kita. Tapi jalan itu masih gelap Mas. Dengan dimasuk di ini tadi di kegiatan PBTR ini, alhamdulillah hati saya lega, otak jadi terang. Seperti fresh kita kuliah, habis kuliah kita di wisuda minta ampun. Pengennya sudah minta ampun, pengen kita buktikan, kita lakukan untuk bersemangat banget untuk kita menempuh jalan yang jelas hal kebenaran ini. Ada sinar terang yang sangat benderang gitu Mas. Ya itu Mas Budi yang saya rasakan. Sebelum kita lanjut ngobrolin tentang PBTR nih, kita mau kupas-kupas bentar tentang Pak Budi dan Bu Ratna. Pak Budi memang dari Ponorogo ya berarti ya. Tadi saya sebutkan pengusaha supplier dan kontraktor, betul Pak? Mungkin boleh diceritakan nanti. Dan Ibu punya usaha sendiri sepertinya ya. Dapat informasi kalau Ibu Bu Ratna ini memang punya toko yang di bidang, kalau bahasa Jawa, polowijo gitu ya, polowijo dan sembako. Nah, monggo Pak, dulu usahanya bagaimana kok bisa sampai mungkin sampai bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba, sejarahnya bagaimana? Tafadhol. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin awal bekerja di session kontraktor ini, dulu saya punya anak laki ya sama perempuan. Cita-cita dari orang tua saya, terutama ibu kandung, pengen sekali dia memiliki anak yang punya bakat di suatu kontraktor lah Mas, untuk memajukan daerahnya dan berguna untuk memajukan lebih bagus pada itu. Walaupun saya sekolah di ekonomi, namun begitu anak sudah besar, saya berusaha mencari ilmu itu untuk membuatkan PT Berkah Safa Putra. Masya Allah. Itu PT yang buat anak laki saya. Terus PT Mandiri, Safa Mandiri, itu untuk putri saya. Berarti ada 2 Pak? Ada 2 ya. Terus ini mungkin
UD Tuku Ratnasari itu memang punya Ibu ya untuk baik. awal yang keluarga. Dari sini saya cerita tentang Berkah Safa Putra bergerak di JI SDA tentang konstruksi untuk pengairan Mas ya, untuk saluran dan mungkin irigasi ya. Nah, yang untuk Safa Mandiri bergerak di bidang gedung Mas, konstruksi dan sebagainya. Nah, jadi dua-duanya itu sebenarnya untuk anak. Apa boleh buat putra yang pertama 3 tahun yang lalu diuji sama Allah, diambillah Mas. Nah, akhirnya tetap kita jalankan karena suatu niatan. Jadi awal kita kerja di Waduk Tukul itu sebagai supplier pasir cuci itu sama pasir semua kebutuhan di bendungan Tukul sama Bendo kita masukkan di situ. Kita bukakan kontrak. Ya padayalah. Ternyata Allah memanggil, tapi tetap kita jalankan sampai selesai karena sudah kita pegang kontrak dan kita udah ada kerjasama, jadi kita jalankan. Itu awal mula. Kalau untuk yang Polowijo mungkin mamanya bisa menjelaskan. Awal mungkin tahun 2000 mungkin ya. Nah, monggo silahkan ya. Bu Ratna bisa menjelaskan. Ya, kita menikah tahun 1999. 2000 kita bergerak di bidang Polowijo sampai sekarang. Itu terutama untuk supplier kedelai impor itu Mas, buat pengrajin tempe sama tahu sama beras. Baik. Berarti pengambilan barang-barangnya dari impor kemudian dijual kepada pengrajin gitu ya Bu ya. Sudah cukup lama juga berarti Bu ya udah. Udah di Ponorogo. Sebelumnya kita ikut ibu kan juga jualan kedelai itu, jadi sudah tahu. Terus kita lepas tahun 2000 itu lepas sendiri. Baik, alhamdulillah. Nah, ngobrol-ngobrol nih Pak Budi Bu Ratna, bagaimana ceritanya kok bisa sampai, mohon maaf kita nyebutnya ada utang piutang gitu ya Pak ya? Dimulainya bagaimana, sejarahnya bagaimana Pak Budi Bu Ratna? Terima kasih. Ya, mungkin saya awali ya, mungkin tahun 2000 kita nikah itu mungkin kan temanten baru ya Mas ya. Untuk modal mungkin masih sedikit banget. Saya punya modal itu mungkin sekitar 100 sampai 160 juta. Terus mamanya ini mungkin ada sebidak, ya itu. Waktu itu masih toko komplit itu Mas. Ada kayak sembako, ada juga kain gitu. Itu ruko gitu Pak atau toko Mas, toko ya. Di situ kan memang butuh modal. Jadi saat itu pengembangan kita memang apresiasi saya kan lebih cepat ibaratnya berkembangnya. Nah, otomatis butuh modalan dari orang tua. Saya sudah bilang, sama mertua sudah bilang, apa daya kondisi di saat itu kita disarankan untuk berhutang di gunakan anggunan dari orang tua sebesar kita masukkan kredit pertama itu 250 juta. Pertama kali. Iya, pertama kali saya ingat itu. Aduh, itu perjuangan yang sangat luar biasa untuk berdarah-darah. Pikir saya itu suatu memang awal tabiat untuk hutang Mas. Nah, disitulah perjalanan kita sampai 2007. Kita 2007 sudah berkembang. Memang keinginan saya untuk berkembang seperti hal ini yang sekarang dapat PBTR ini. Jadi habis lulus kita kuliah udah di wisuda, jadi teman-teman baru punya momongan kecil yang sangat lucu. Nah, ibaratnya kan semangat untuk bekerja luar biasa. Kita enggak ada intinya lelah jam terbatas. Kita pokoknya gali kerja keras-kerasnya sampai 2007 itu ada suatu bencana alam ya, yang benar-benar itu luar biasa menguji kita. Jadi mungkin semua kekayaan ya mungkin hampir lah 70% itu tersapu air, dan mungkin bisa jadi
itu suatu peringatan di saat itu. Mertua sudah meminta semua apa yang dimiliki yang kita pakai untuk jaminan. Kita masuk di situ ya mungkin suatu ujian yang kita ingat sangat pedih ya, tapi nggak apa-apa lah, itu satu perjuangan untuk mengingatkan kita. Sedangkan kita di tahun 2010 kita harus berangkat haji, Mas. Jadi kita mungkin ada tenggang waktu 3 tahun. Saya bilang sama orang tua kalau itu nanti setelah haji kita sanggup untuk mengembalikan semuanya, termasuk rumah, termasuk toko, termasuk semua aset, Mas. Ya Allah memberikan pertolongan untuk mengembalikan semua itu, Mas. Kita dapatkan rumah baru, Alhamdulillah. toko baru, walaupun kita ada nyewa. Masih kontrak. Nah, di saat itu otomatis ada tawaran baru, karena memang ujian baru lagi, ujian. Itu memang di saat itu benar-benar kita butuh, Mas. Ya Allah, mungkin itu jalan yang Allah berikan ya, mungkin untuk langkah menyadarkan. Namun ya mungkin apa ya, karena keinginan yang selalu untuk bekerja dan untuk mencari mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan hal itu gimana pertanggungjawaban di akhirat. Saat itu sebenarnya sudah ada gambaran, Mas, dengan ujian itu. Tapi berjalannya waktu, keinginan semangatnya istri ya, karena ya anak udah 2 ya, itu tambah iya, terus saya sudah punya rumah sendiri, masih ada tempat usaha dan berkembang banget. Akhirnya Bang D nya memberikan orangnya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, wis akhirnya pada ya nambah di top. Lebih sampai lagi. Berapa Pak dari seingat saya berapa, Mas? Satu miliar ya, satu awal ya, satu ke 3, Mas. Cepet itu perkembangan, 1 dulu, terus habis itu 1,1, terus naik lagi ke 3. Karena perkembangannya cepat, Mas, itu di waktu sehabis haji itu. Lah sehabis haji mungkin tahun 2000 anak 18 kita diuji lagi, Mas. Kita diuji lagi di waktu itu ya, kita berkembangnya luar biasa, sangat pesat. Anak diambil sama Allah karena apa ya, satu ujian, diselamatkan mungkin karena doa kami sama istri, tatalah kehidupan kami dengan baik, selamatkanlah dari mungkin hal-hal dosa yang ada di dunia. Doa itu mungkin terdengar, Mas. Tatalah kehidupan baik itu kita nggak ngerti ya, terkait ini mungkin sudah takdir apa. Sedangkan orang tua juga mendoakan sama, selamatkanlah anak-anak kami dan cucu-cucu kami dari api neraka dan masukkanlah ke surganya nanti bersama-sama. Di saat itu aku diuji itu, Mas. 3 tahun kemungkinan aku nggak bekerja fokus mulai itu. Timbullah hutang itu semakin besar, istri bekerja ibaratnya sendiri karena saya udah nggak seperti yang dulu, ibaratnya fokus sudah hilang. Menginjak tahun 2019 ada COVID, semakin parah lagi, kemudian drop lah. Mungkin saya ada kejutan lagi karena mungkin terulang lagi ya permasalahan dan ujian itu. Saya berpikir ini ya ujian Allah memberikan peringatan. Di hatiku mungkin di saat itu kamu saya ambil mungkin hartamu. 2 kalau memang belum mau anakmu. Apa daya, Mas, kalau sudah terambil anak nggak ada artinya semua itu kita bekerja. Semangat sudah hilang, terus ya mungkin itulah awal yang kita jadi sadarlah. Di saat itu kita ketemu Pak Haji Thohir,
beliau nyewa tempat kami, walaupun dia orang kaya. Kenapa Pak kok sampai beliau, saya tanya Mas, kok Pak Thohir mau kontrak di rumah saya, sedangkan Bapak aset banyak, rumah banyak, kenapa Pak lah? Ternyata disitulah mulai awal cerita tentang hal riba, Mas. Saya dengar di situ sama dengan angan-angan saya dan hati saya. Ya, saya dikasih beritahu sama istri kalau Pak Thohir udah sangat senior dan mungkin pencerahannya masuk, Mas, karena beliaunya memang guru saya dan beliau senior saya, termasuk orang favorit saya. Beliau itu sopan, rendah diri, sangat istimewa lah. Apalagi putranya Mas Hasbi, beliaunya pinter, orangnya ganteng, udah lurus seperti anak kami yang sudah meninggal tuh. Jadi saya apa yang diberikan ke Pak Thohir itu saya telan tuh benar-benar masuk di otak dan di hati, Mas. Sama Pak Thohir, aku maunya gitu. Tapi jalannya gimana Pak Thohir? Apa harus sampai jam 4 pagi ya nanti kita ngobrol ini? Sedangkan itu Pak Thohir habis dari haji, Pak. Pulang haji apa umroh ya? Beliaunya capek, tapi mau masih memberikan wejangan, membijak wah. Akhirnya kita sambung lagi aja. Begitu itu akhirnya dia sering WA, sering. Ya dari situ kita termotivasi, jadi langkah-langkah untuk jalan kebenaran ke Allah. Mungkin kita mungkin ini sudah suatu petunjuk dari Allah, Mas ya. Mencari jalan yang benar, berikanlah petunjuk kepada anak-anak kami dan cucu kami. Mungkin doa ibu saya ini, ibunya Mbak Ratna juga. Jadi untuk jalan kebenaran itulah yang berilah petunjuk. Ini terkabul kemudian ini, Mas. Ya, salah satunya di TPE yang kemarin. Alhamdulillah saya dijadikan warga ya. Teman-teman sangat bagus penyambutannya. Tidak ada kesombongan, tidak ada sok-sok gini. Baiknya semua seperti saudara. Walaupun ini baru, senior, apalagi coach yang bagus, coach Rada, wah, istimewa. Sangat salut, sampai saya nangis-nangis. Ya benar, itu karena ingat dosa saya, Mas. Benar saya itu melakukan dosa. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Masya Allah. Yang membuat Bapak tadi merasa bersalah mungkin Pak ya, atau sambil benar-benar berlinang, ada pertobatan di situ. Itu berarti di The Basic Elements ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan atau Ibu Ratna rasakan hingga akhirnya memang sampai terasa gitu Pak. Dan pastinya kan di dalam proses kan mungkin ada keraguan, ada hal-hal yang membuat apakah benar atau tidak gitu ya Pak mungkin ya. Iya. Nah, monggo Pak, silakan Pak. Iya, itu Mas yang saya rasakan di waktu TBE. Apa yang disebutkan Coach Rada waktu penyampaian di makalah yang pertama itu, sampai nangis-nangis apa bentuk jenis dan dosa dan akibat riba, Mas. Dan tentang riba itu sendiri ternyata dosanya melebihi dari orang yang berbuat zina. Berarti kan keluarga saya sangat melakukan bertahun-tahun. Ini semua dosa yang sangat besar, Mas. Yang kita tumpuk, ya karena mungkin suatu petunjuk yang belum kita ketahui ya. Walaupun penyampaian di saat waktu kita masih SMA, SD mungkin sudah ada nama riba itu. Riba, tapi sepenggal aja Mas, tanpa sepengetahuan sedetail ini. Ya mungkin itu yang menggarisbawahi untuk saya yakin dan tetap benar-benar ini jalan yang terang untuk langkah saya menghapus dosa-dosa ini, Mas. Ya untuk jalan saya ini untuk ke apa ya, ke hijrah, intinya ke tobat lah. Mungkin langkahnya ini. Kalau Mama monggo, mungkin aku gak bisa teruskan. Nah, ini perjalanan yang sangat luar biasa. Pasti tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, ini ada cerita Allah ya Pak ya. Memang ini sudah jalannya Allah. Allah semoga ridho. Allah juga memberikan tempat yang terbaik untuk putra Bapak ya Pak ya. Sampaikan semoga beliau menjadi almarhum tersebut menjadi orang yang tentunya amin ya Allah ya Pak ya. Semoga juga ini perjalanan Pak Budi dan sama Pak Ratna
insya Allah mau menemui titik terang yang benar-benar terang. Dan tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah ke depan akan segera juga mendapatkan kebarokahan dan keberkahan. Ya. Pak Budi Ibu Ratna, dulu kan pertama kali 250 ya Pak Budi, Iya. sampai kalau tadi informasi yang didapat itu mungkin bisa sampai 7M ya Pak ya? Ya, Betul 7 sampai 8 Mas. 7M sampai 8M. Kalau sama utang yang di luar Di luar mungkin ya, 11 miliar lah Mas. Berarti ada orang utang dagang, utang perorangan, Iya. utang lembaga keuangan, semuanya kalau di total itu berarti sampai 11M. Iya. Tapi banyak ke Ya Pak, piutangnya. Ibu. Banyak yang ke piutang. Oh baik, juga ada beberapa piutang ya Bu ya. Iya. Baik, artinya memang ini kan menjadi sebuah problem ya Pak ya, dan ini menjadi problem yang sangat luar biasa bagi seorang pengusaha. Nah, untuk memutuskan bergabung dengan masyarakat tanpa riba, dan Bapak dan Ibu hari ini belajar ke platform bisnis tanpa riba. Ya kan itu mengalami beberapa hal pastinya pergolakan batin gitu ya Pak ya, pergolakan batin, perjuangan. Apakah ini benar atau tidak kan gitu. Kemudian apakah jalan yang mau diambil ini apakah benar-benar suatu hal yang bisa dilakukan atau tidak kan gitu Pak. Karena seorang kontraktor, seorang supplier tanpa ada bantuan dari lembaga keuangan mungkin itu suatu hal yang tidak mungkin, sepertinya demikian ya Pak. Iya. Nah, versi Pak Budi bagaimana Pak? Iya. Yaitu gejolak tentang hal yang dipikirkan tentang masalah kita hijrah ke riba. Iya. Itu memang berat Mas. Berat, salah satunya mungkin yang saya tanya ke Ibu mungkin. Ibu itu di saat perjalanan mau hijrah ke riba, apa kamu sudah yakin? Saya tanya berkali-kali tentang ke Mbak Ratna ya. Sebelumnya Bapak dulu atau Ibu dulu nih yang mau bergabung ke MMC itu? Sama-sama. Sebenarnya kalau saya itu sudah memiliki niat itu lebih awal Mas. Tapi konteksnya nggak saya sampaikan. Saya melihat dulu sikon. Tapi untuk istri dengan informasi dari Pak Thohir, Haji Thohir, dia lebih yakin dan menggebu, otomatis saya tinggal dorong gitu aja. Jadi nggak terlalu berat perjuangan saya untuk meyakinkan ke istri. Tapi konteks ini memang beratnya di sini Mas. Ya mungkin semua objek dan perjalanan Mbak Ratna kan selalu dengan bang aja ya. Jadi pemikiran semua kan seperti HP aja. Dia cenderung tanpa bank. Mungkin perjalanan kerja itu tidak bisa lancar. Nah, itu suatu pergolakan. Saya pertimbangkan dengan beliau ini berkali-kali naik turun gitu. Tapi dengan niat aja. Di saat niat awal dari yang dikatakan ke Pak Thohir itu, ternyata aset yang ada di perumahan yang saya tempati yang disewa sama Pak Thohir jangka waktu hampir 6-7 tahun ya, mungkin saya tawarkan nggak laku-laku Mas. Tiba-tiba orang yang benar-benar beli cash dengan harga yang sangat tanpa ada perantara. Barokahan benar-benar Pak. Iya, dari situ aja tidak masuk akal. Nah, itu bisa saya masukkan ke bank untuk pelunasan karena sudah niat itu Mas. Alhamdulillah. Kita ambil tarik sertifikat 1 itu. Alhamdulillah ya Allah. Nah, dengan ini kemarin dapat kemudahan lagi, ada yang mau nawarin pindah dijadikan 1 ya, memang biar saya nggak pusing juga ya, jadi 1 tapi saya bergolak itu Mas, ini antara enggak karena prosesnya utang tetap tapi sertifikat turun lagi, jadi sertifikat keluar lagi. Ya, benar-benar ini jalan Allah mungkin ya. Iya Pak ya. Satu lagi jalan memang harus pelan. Dengan niat itu Mas, ya mungkin perjalanan itu apa yang tidak disangka-sangka itu muncul dan saya sudah punya niat aja tentang hal untuk menjauhi maksiat ya. Allah benar-benar dengan tiba-tiba memberikan jalan seperti kembali semula Mas. Saya dapatkan kontrak pekerjaan lelang itu
jangka waktu ngeri, dalam jangka waktu 2 hari mendapatkan 15 itu, kalaupun saya serakah saya ambil semua Mas. Karena ada teman yang minta, akhirnya saya sebagian saya berbagi. Saya kerjakan 5. Terus masih ditambah lagi. Dalam waktu yang biasanya berapa hari, 2 hari aja gitu Pak ya? Jarak beberapa hari aja Mas. Alhamdulillah. Tiba-tiba anak yang saya walaupun orang lain, tapi saya anggap anak gitu anak, ya? itu namanya Mas Sandy. Mas Sandy itu memang putra daerah yang otaknya cemerlang Mas. Itu putranya orang senior, benar-benar beliaunya tokoh Pak Pri. Itu seorang dewan provinsi pusat, bahkan udah senior banget sampai si pusat. Beliaunya memberikan pertolongan ya Allah, mungkin ini pertolongan Allah, dengan dia seorang anak muda yang kreatif memberikan peluang ke CV kami dua-duanya, dikasih pekerjaan yang luar biasa full gitu ya, yang benar murni. Dia memberikan jalan yang murni tanpa lobby, tanpa lelang murni ya, benar-benar lelang murni yang resmi. Deal itu karena aturan mainnya begitu jelas. Sesuai SOP Pak. Ya, SOP yang sudah diterangkan. Ya itu yang saya nggak bisa masuk logika. Dan berangkat ke sini pun beliaunya dia tanya aja, kemana. Tapi saya masih mencari ilmu buat bekal akan datang. Tapi tenang, nanti balik pasti yang tak temui pertama kamu sama anakku. Itulah pengganti anak, walaupun bukan anak kami Mas. Ya mungkin itu berkah Allah. Alhamdulillah, barakallah. Semoga ke depan akan terulang lagi kebarokahan-barokahan yang memang insya Allah lebih besar ya Pak ya. Amin. Insya Allah lebih besar. Nah alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, dan kemudian juga belajar tentang PPTR nih Pak. Selama 4 hari gitu ya Pak ya. Siap. Nah kan namanya PPTR tidak semua orang bisa bergabung Pak, karena memang banyak yang terkendala waktu gitu ya Pak ya, namanya pengusaha, kemudian juga terkendala kontribusi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu menjadi bagian salah satu dari beberapa pengusaha dari seluruh Indonesia yang berkumpul di PPTR. Nah, boleh diceritakan Pak, ini belajar bagaimana, apa yang Bapak dapatkan gitu, singkat-singkat saja, atau versi Bapak apa sih ini kita PPTR dan MMC itu apa? Tafadhol, Bapak boleh, Ibu juga boleh, silahkan. Gini Bu dulu lah. Silakan. Kalau saya awal itu dengan Coach Erik gitu ya. Coach Erik sangat memberi wacana yang luas banget untuk mengetahui tentang bisnis, tentang pekerjaan, jadi manajemen ya, memberikan pelajaran. Terus tambah lagi Dokter Is. Istimewa, beliaunya memberikan tekanan, gedoran untuk kita itu berani untuk mengerjakan. Nah itulah jalan kayak lampu mungkin 100 watt yang benar-benar terang benderang Mas. Jadi apa gambaran, harus langkah satu persatu udah diberikan rumus untuk nanti menghadapi si abang dan leasing itu ya. Terus jurus-jurus yang dilakukan, dan mungkin dari pencerahan Ustadz yang berikan keyakinan benar-benar ini suatu rumus yang harus dilakukan dan tidak boleh disalahgunakan. Satu, niatnya harus lurus. Itu salah satu yang benar-benar aku yakini Mas, karena aku beranggapan saya orang komitmen. Jadi kalau niat saya memang niat untuk Allah, langkah apapun, apalagi kalau kita itu belain teman, belain organisasi, kita berani sampai berdarah-darah mati-matian, apalagi dengan Allah. Saya pun tidak ada berhenti, tidak ada takutnya lah dengan siapapun Mas. Saya hadapi, dan bekal yang dihadapi, yang saya terima di PPTR ini luar biasa Mas.
Itu menggugah ilmu saya di waktu saya kuliah, karena saya jurusan ekonomi. Jadi otomatis ini Mbak Ratna administrasi harus benar-benar belajar lagi untuk merapikan suatu keuangan. Jadi kan kalau beliaunya bendaharanya ya harus benar-benar tertib dan kenceng. Jadi keuangan yang ada di perusahaan kami memang nggak sehat, Mas. Jadi karena nggak sehatnya karena banyak yang ada di utang. Saya 3 tahun tidak memperhatikan karena udah capek di otak. Tapi ini seperti dapat baterai baru gitu deh. Fresh lagi, kuat lagi, cas ya, lagi dan siap ya, lagi. mungkin itu yang benar-benar kita garis bawahi tentang niat kita tulus untuk hijrah. Allah memberikan jalan. Insya Allah sekecil apapun dosa tentang riba dan itu suatu maksiat, Mas, menjauhi dan kita menjalani semua kewajiban yang diberikan Allah. Saya benar-benar merasakan Allah dekat sekali dengan kita dan memberikan itu. Itulah mungkin motivasi yang harus mungkin teman-teman dan Mas Sandy Ibu segera saya ajak, termasuk anak, ya, termasuk anakku pasti saya wajibkan harus ikut di MTR ya mungkin ya. Masya Allah. Baik, versi Ibu sendiri mungkin. Ini tadi versi Bapak. Ini selama 4 hari gitu. Tadi Bapak sangat berapi-api. Semoga juga Ibu juga bisa support Bapak ya, karena di balik orang hebat ada wanita hebat juga nih. Yang Ibu rasa ini selama 4 hari pembelajaran platform bisnis tanpa riba, apa nih Bu? Silahkan. Ya, alhamdulillah selama kita masuk MTR itu, awalnya kita ikut TB itu hati sudah mulai merasakan, Mas, semakin dekat gitu. Terus akhirnya Mas Budi ikut ke sini, semakin tambah kita kuat untuk menghadapi si abang itu nanti jalan keluarnya gimana. Kita jadi lebih tahu, lebih yakin, dan insya Allah akan menolong kita. Amin. Semakin yakin lagi artinya ya Bu ya, semakin yakin lagi semakin kuat, dan insya Allah kita doakan bersama ini dalam rangka Bapak Syafar juga, kemudian Tolabul Ilmi juga, artinya banyak malaikat yang mendoakan dan mengaminkan doa dari Pak Budi dan Bu Ratna. Dan insya Allah tidak sampai 1 tahun insya Allah ya Pak. Amin. Semakin bisa cepat lunas hutangnya, Masya Allah. Pak Budi, Bu Ratna, ini saya terima kasih. Ini ternyata tidak terasa sudah. Tentu saja karena Pak Budi perlu istirahat, Bu Ratna juga perlu istirahat selama 4 hari belajar sangat-sangat dari pagi sampai malam ya Pak. Iya. Masya Allah. Kemudian juga ini pasti perlu ada perjalanan lagi. Maka dari itu ini saya terima kasih sekali sudah berbagi Pak. Sama-sama. Ibu Ratna sudah terima kasih sudah berbagi. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi kepada para pengusaha yang di luar sana yang mengalami problem yang sama seperti Pak Budi dan Bu Ratna. Dan Pak Budi dan Bu Ratna sudah membuktikan ada kebarokahan dan insya Allah permasalahan apapun bisa terselesaikan kalau kita memang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Pak ya. Siap. Pak Budi, mungkin ungkapan terakhir nih Pak, bagi para pengusaha-pengusaha di luar sana yang mereka juga sedang galau nih Pak. Mungkin galau, mereka kebingungan punya utang, saran-sarannya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin dengan teman-teman yang belum ikut gabung di MTR ini, kemungkinan inilah jalan Allah yang diberikan kepada kita tentang langkah yang benar, tentang kita memang berdoa kalau mati atau meninggal nanti kita husnul khotimah. Ya, salah satunya mungkin ini jalan yang kebenaran tentang langkah kita bekerja bisnis itu tetap jalan sampai bisa diturunkan ke anak cucu mungkin. Nah, hal itu harus kita didik dari awal ini. Kita yang membuka dan kita yang berarti yang bisa menyelesaikan, dan semuanya lah
insya Allah ini keberkahan yang benar-benar tak disangka-sangka. Dan hal ini dicoba dulu kalau memang itu berkah yang nanti akan selamanya kita nikmati kelak di yaumul qiyamah mungkin. Itu yang harapan saya, yang besok lah kalau kita meninggal itu bisa husnul khotimah tanpa meninggalkan kemaksiatan dan bisa diampuni lah tentang kemaksiatan mungkin. Tapi untuk mendapatkan itu syafaatnya, pengampunan lah Mas. Ya itu mungkin. Masya Allah, terima kasih Bapak dan Ibu atas nasihat-nasihat yang diberikan. Semoga usaha CV, 2 CV yang di bidang supplier dan kontraktor semakin berkembang ya Pak ya. Amin. Semakin maju. Jangan lupa bagi para pengusaha, ini ada kalau membutuhkan bantuan supplier, kontraktor, Pak Budi siap membantu. Juga kalau misalkan Bapak dan Ibu di wilayah Ponorogo membutuhkan yang berkaitan dengan Polowijo, katanya Bu ya. Kemudian juga sembako bisa menghubungi Bu Ratna. Ibu, Bapak, saya terima kasih, sangat luar biasa. Siap, Pak Budi. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.